Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan mengenai Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika ia menolak uang negara. Penasaran bagaimana kisahnya? Simak kisahnya berikut ini. Untuk kepentingan memenuhi kebutuhan orang-orang miskin dan Ibnu Sabil atau para pejalan, Umar bin Abdul Aziz mendirikan rumah sosial. Di rumah itu disimpan banyak sekali makanan, minuman, dan kebutuhan hidup lainnya. Dapat kita lihat dari namanya, rumah itu hanya diperuntukkan kepada mereka yang membutuhkan dan dalam perjalanan saja. Selain daripada mereka yang membutuhkan, maka tidak ada yang boleh memasuki rumah tersebut. Demikian pula yang dilakukan oleh Umar. Meski ia seseorang saja yang menjadi pemimpin, ia tidak serta-merta mau menggunakan atau mengambil barang apapun dari rumah itu, meski hanya sedikit. Hal ini terbukti ketika istri Umar bin Abdul Aziz sedang hamil. Sebut saja namanya Fulanah. Ia menginginkan susu. Keinginan tersebut disampaikan kepada salah satu budaknya. Untuk mengobati ngidam tersebut, entah karena apa, tiba-tiba si budak tersebut atau si pembantu itu sampai berani mengambilkan susu daripada rumah sosial. Ia pergi ke sana dan pulang ke rumah Umar dengan membawa segelas susu. Ketika sampai di rumah, Umar kemudian mengetahui. "Apa yang engkau bawa itu?" tanya Umar kepada pembantu tersebut. Si budak atau pembantu tersebut kemudian menjawab, "Ini adalah susu yang aku ambil dari rumah sosial. Susu ini untuk istri Anda, yaitu Fulanah. Ia kan sedang hamil. Barusan ia ingin meminum susu. Oleh karenanya aku ambilkan susu ini daripada rumah sosial. Pasalnya, orang hamil itu kalau pas menginginkan sesuatu dan tidak dituruti apa keinginannya, maka dikhawatirkan janin yang ia kandung akan mengalami keguguran." Umar lantas menggandeng tangan si budak itu, membawanya menemui istrinya, yaitu Fulanah. Kepada Fulanah, Umar berkata dengan nada tinggi, tanda bahwa ia sedang marah. Ia menyatakan tidak peduli janin yang dikandung istrinya itu akan gugur bila mana tidak dituruti keinginannya untuk meminum susu yang diambil daripada rumah sosial yang ia bangun. Kalau memang demikian yang terjadi, bila tidak minum susu dari rumah sosial maka janin akan mengalami keguguran, maka biarlah saja Allah yang membuatnya keguguran. Fulanah bingung dengan apa yang dilakukan suaminya yang ujung-ujung berkata dengan nada tinggi, "Ada apa ini wahai suamiku?" tanya Fulanah. Umar pun menjelaskan apa yang telah dikatakan dan dilakukan oleh si budak atau pembantunya itu, yakni ia berkata bahwa janin yang ada dalam kandungan Fulanah itu dikhawatirkan akan gugur jika keinginannya untuk minum susu dari rumah sosial tidak dituruti. Fulanah pun bisa memahami sabda atau perkataan suaminya. Ia akhirnya memutuskan untuk tidak meminum susu tersebut. Oleh si budak, susu itu dikembalikan ke rumah sosial. Kisah ini terdapat pada kitab Uyun Al-Hikayat karya Ibnu Al-Jauzi. Lewat kisah ini kita bisa belajar bagaimana menjadi pejabat sejati, yakni tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sebenarnya mudah saja bagi Umar untuk melakukan sesuatu. Toh semuanya berada di bawah kendalinya dan kepemimpinannya. Bahkan kalau mau, ia tidak saja bisa mengambil dari proyek rumah sosial, namun keseluruhan proyek yang ada di wilayah yang ia pimpin. Apa yang dilakukan Umar hendaknya menjadi contoh bagi kita semua, terutama yang diamanahi kekuasaan dalam segala tingkatan. Jika memang tidak berhak, hendaknya kita ikut latah ikut-ikutan menikmati uang negara. Biar mereka saja yang memang memiliki hak yang mengambilnya. Dengan tidak mengambil yang memang bukan hak dan jatah kita, setidaknya kita telah ikut menghemat uang negara dan memberi kesempatan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Walhasil, hak kita dan hak orang lain seringkali berbeda. Apa yang menjadi hak kita, silahkan kita ambil. Namun jika bukan hak, maka kita sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menikmatinya. Wallahualam, semoga sahabat semua dapat mengambil hikmah daripada kisah yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.